Pak Ae, ini salah satu mantan atlet pelatnas nih, yang berhasil nih dia kita ikut penuhin lah kalau buat saya lah, karena dia udah bisa bikin usaha sendiri, dan sekarang punya klub sendiri juga. Ini luar biasa nih, bos saya satu ini luar biasa nih. Jadi dulu lo di pelatnas berapa lama ya? 2 tahun. 2 tahun nih, tahun berapa ya? 2000 sampai 2002. 2002, cepet juga ya. Kependem apa gimana lu dulu? Jadi nggak masalah dia di atlet ini memang di Pandai Pelatnas memang kan Pelatnas kan lumayan keras tuh ya persaingannya gitu. Ini salah satu atlet yang kependem padahal prestasinya bagus. Dulu prestasinya bagus apa ya? Juara siapa lu? Dia nomor 1. Oh nggak nasional ya, itu nomor 1. Terus juara kan? Juara terakhir final. Final. Tapi nomor 1 Indonesia ya, juara ya, tahun 2000 ya. 2000. Ini nomor 1 Indonesia loh, diem-diem nih. Tapi sekarang dia bagus, sekarang dia udah mulai ada usaha sendiri dan punya klub ya bos ya, klub ya. Simple Academy, jadi sama nih, dia pakai benderanya nih simple, karena orangnya emang simple gitu loh, nggak banyak macem-macem gitu, nggak neko-neko sih. Gitu. Emang gimana tuh, kalau bisa simple itu emang gimana, maksudnya filosofinya apa? Simple itu sebenarnya punya Join dia dulu punya temen tuh, dia punya nama Simple Motorsport, jadi itu namanya dipakai kita. Nah, terus akhirnya ya berlanjut terus sampai Carlo, sampai badminton berlanjut terus. Mungkin besok rencananya rumah makan apa gitu pakainya Simple. Oh pakai, jadi bikin simple group ya. Ini luar biasa nih, orang satu ini luar biasa nih, diam-diam dia udah punya planning sendiri nih gitu. Lah ini loh maksud gua, dulu tuh waktu dari pelatnas memang langsung di pelatnas ini apa memang di Jakarta dulu? Di Jakarta dulu. Kalau pelatnas tuh jadi apa? Apa maksudnya ada apa gitu? Dulu dibukain toko besi, terus ya nggak berhasil lah, judulnya bangkrut. Terus 2010 nikah di sini. Oh, ikut istri berarti di sini. Istri kan orang Klaten, asli Klaten. Istri kan penembak. Atlet juga tembak. Orang Klaten terus pindah ke sini ya dari 2010 sampai sekarang. Berarti sebenarnya darah usaha nih, darah entrepreneur dari bokap juga ya? Ya, dari bokap, tapi pernah ngawarin bangkrut juga ya? Ya karena nggak bisa ngolah. Maksudnya nggak pernah diajarin, dulu kan diajarinnya badminton. Oh, nah ini nih Pak Ae nih salah satu nih kendalanya nih jadi atlet, begitu terjun kehidupan langsung kadang kita ngeblank gitu ya, istilahnya ngeblank. Nah jadi dibikinin usaha tuh juga ya wajar ya kalau jadi ada satu pelajaran ya dari kegagalan itu. Nah sekarang ini nih luar biasa, ini bisa bangkit nih gitu loh, dia nikah, bos ini nikah, ikut istrinya di Klaten, dan bisa punya usaha, punya klub juga. Klubnya juga kan maksudnya kan ini kan sebagai usaha juga kan? Ya sebelum klub Simple ini saya udah pernah megang klub. Sebelumnya pernah klub dan ya termasuknya berhasil lah. Berhasil di situ ya. Itu sendiri apa? Join. Nah terus ada masalah ya, terus saya keluar harus bikin lagi sendiri sama masalah lagi. Mesti ada lah ya, pikir-pikir gitu masalah ya. Biasalah konflik. Kalau masih kecil sih belum apa, tapi udah besar kan baru. Tapi gimana hubungan sama ini? Baik-baik aja apa masih ada di masalah? Ya masalah enggak, cuman anggap enggak ada aja udah. Bikin simpel aja ya, kayak gini ya. Benar ya? Masing-masing aja hidup gitu. Wah itu nih luar biasa ini. Luar biasa ini, dia bisa menerima keadaan dia dan dia bisa memaafkan, istilahnya gitu ya. Boleh bilang kan ada inilah karena kita jadi memaafkan lah ya kan. Dan dia juga nggak mikir tuh masalahnya tuh, dia nggak ada masalah dan dia ciptain nih
usaha baru, ya kan, klub baru. Nah ini yang jadi, kalau menurut saya ini dia bisa menciptakan angin kedua dia gitu. Jadi angin pertama dia ini ada jeleknya lah gitu kan. Nah sekarang ini dia ciptain angin keduanya dia nih dengan buka usaha sendiri, buka klub sendiri. Ini satu hal luar biasa nih. Ini yang boleh dibilang atlet yang bisa mendapatkan second win gitu. Dari keadaan itu boleh bilang terpuruk ya, terus hampir jatuh gitu kan, dia bisa bangkit dengan mulai buka klub baru dan bisnis baru gitu. Gitu ya Bos ya? Ya kurang lebih gitu. Sekarang kalau di sini ini udah berapa lama nih? Ini belum ada setahun. Belum tahu. Ya, belum ada setahun. Jadi mungkin 10 bulan. Lebaran ini setahun. Lebaran ini. Lebaran ini setahun. Jadi setahun besok ini. Terus intinya gimana? Ini udah jalan, kalau sini udah jalan, Jalannya bagus ya? Iya, maksudnya udah paling running pertamanya sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. 2 bulan, 3 3 bulan. bulan soalnya udah. 3 bulan bagus ya? Iya, udah maksudnya ya standarnya udah masuk terus. Jadi udah sama Mas Baka emang standarnya tinggi kan. Maksudnya standarnya itu apa tuh? Target Target hariannya, ya harian. masuk terus ya? Ya, kecuali hujan. Kalanya hujan, kalau hujan berat. Iya, hujan. Ya, tapi mesti disyukuri kalau hujan tuh memang rahmat Allah kan, Iya. gitu kan. Nah, terus kalau target lo dari bisnis jadi mobil ini apa nih? Sebenarnya kalau target ini pengennya buka beberapa cabang nantinya. Sampai berapa cabang? Bayangan itu apa berapa cabang? Kalau bayangan sih belum ya, cuman ya pengen aja buka beberapa lah gitu. Paling enggak kelihatan sekitar Berapa tuh kira-kira sampai berapa tuh kalau Ya. disebutin angkanya? 5 sampai 10 lah ya. 5 sampai 10 tuh. 5 sampai 10 cabang loh. Target berarti udah tujuan nih, luar biasa gitu. Terus kalau misalkan udah tercapai nih 5 sampai 10 cabang tuh, Pengennya ada cucian, ada klub, ada rumah makan, ada banyak tuh. ya bikin grup simpel Iya. gitu ya. Jadi dari cucian, klub, terus rumah makan. Dasarnya kenapa cucian, kenapa badminton, kenapa rumah makan itu karena seneng. Jadi nyuci mobil ya seneng, badminton udah pasti seneng dari kecil. Masakan, makan itu saya seneng masak. Memasak. Jadi ya kalau usaha yang senang biasanya kan jalannya enak. Ya, berarti passion nih. Ini kita ngomong passion nih. Artinya buat Vector ini selalu memulai segala sesuatu itu dari passionnya dia, dengan dia. Jadi kalau segala sesuatu itu dimulai dari passion itu biasanya tuh dia ngalamin hal yang kurang bagus ya, kalau buat saya itu kurang bagus atau ngalamin masalah apa itu dia bisa enjoy, bisa menikmati. Jadi dia bisa tetap terus berpikir positif dan dia mau maju terus tuh. Ini jadi satu pelajaran juga nih buat saya nih, jujur ini keren banget ya orang satu nih. Bener gitu ya Bos ya? Ya bener gitu kan? Iya kan? Maksudnya kan emang kan lo pasti kan kalau lo seneng kan ibaratnya lo nggak ada tercapai lah gitu, kan gitu kan, enjoy kan? Iya kan? Makanya luar biasa ini diam-diam kalau ini termasuk junior saya, berarti pemikirannya jauh lebih maju dari saya sebenarnya. Iya bener. Kok maju aja? Ini bener loh. Iya kan? Nah terus kalau klub sekarang udah gimana pencapaiannya? Kalau sih ya update sih belum banyak, cuman udah ada beberapa yang diambil perusahaan. Jadi tujuannya buka klub itu memang satu bantu orang yang mau ke jenjang yang lebih baik. Jadi kayak ke proposal kayak misalnya kayak Jarum, Jaya Raya, Eksis, Mutiara dan lain-lain itu ya tujuan saya memang nyuplai sana. Nyuplai. Gion kemarin juga ada, Eksis sudah ada, ini Jarum juga baru kemarin ada mau dimagangin juga. Jadi memang ini dari dulu memang tujuannya itu. Tujuannya itu jadi membantu dulu ya. Iya. Nanti satu lagi nih, satu hal yang bagus lagi dari Bos Peter nih. Dia tuh memulai apa ya, bisnis klubnya ini dari niat itu dengan bermanfaat gitu buat orang gitu, buat
atlet yang ada di Klaten dan sekitarnya ini kan. Jadi dia membina untuk bisa menyuplai itu ke klub besar yang harapan tuh klub di atlet ini bisa jadi juara tuh di level nasional dan internasional gitu ya. Kenapa mesti, maksudnya kenapa nggak lo coba untuk menciptakan juara sendiri gitu? Ya kalau usia dini, pradini bisa lah sampai pemula. Tapi kalau udah ke atas tuh mereka butuh sparring apa kan, terus biayanya ya. Yang orang tua berat tuh biayanya. Makanya sementara ini kan kita belum ada sponsor. Ya individu jalan sendiri, anak itu dibikin, dibentuk standarnya kalau besar masuk ya udah kita kasih. Karena di sana kan dia pasti dibiayain. Kalau di sini kan dia biayain semua. Betul. Oh, berarti sekarang ini kuatnya ini si anak ini biaya sendiri semua? Biaya semua. Sampai berapa tuh? 3 jutaan. 3 juta per bulan. Itu dapat fasilitasnya apa gitu? Makan, asrama, latihan, sama laundry. Makan, Latihan, makan sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Terus latihan, asrama, laundry. sama laundry. Murah banget ya, bos ya. Maksudnya ada cuannya kan nih sebenarnya ini. Ya kalau cuan masih ada lah, cuma nggak banyak. Masih ada kelebihannya, masih nggak banyak. Tapi kan kalau hitung tuh murah banget tuh. Sebenarnya itu ya sekarang kalau hitung dari makan saya 3 kali aja itu udah berapa? Istilahnya terus kalau misalkan asrama kita hitungan kos aja itu udah berapa ya? Ya kan seperti gitu kan. Terus latihan sehari 2 kali. itu juga ya buat bayar gaji pelatih juga ya. Dilatih sendiri apa ada pelatih lain? Ada pelatih lain. Punya pelatih lain ada 3. 3 berarti. 4 sama saya dulu. 4 berarti kan. Ini luar biasa nih. Ini kalau saya lihat nih sebenarnya ini udah nggak ngeliat duit dulu dia. Memang maksudnya saya bantu dulu gitu. Jadi ngambun passion dia di sini nih, buat paper gitu soalnya. Karena kalau itu secara kita nih kalau ngomong berulang anak saya ada kuliah gitu kan ya, kalau kuliah aja itu kan kalau ngangkos aja udah berapa? Kalau misalkan biaya kuliahnya kan berapa gitu, dia masuk di klub dengan biaya fix sebulannya segitu, dia dapat fasilitas itu bagus gitu loh. Terus kalau penjagaan asrama itu gimana? Langsung saya jalan sendiri, soalnya di samping rumah. Oh, itu rumah sendiri juga? Rumah, sampingnya asrama, ya samping rumah. Sampai nggak maksudnya itu rumah sendiri? Iya, rumah sendiri. Yang asrama itu rumah sendiri? Rumah sendiri. Oh, luar biasa, bos papernya. Oh, berarti enak lah ya, memang maksudnya itu dibandingin rumah kosong, dimanfaatin jadi asrama, jadi menghasilkan lah kalau gitu kan ya. Nggak ngontrak kan nanti kan gitu. Ngontrak, kita yang rumah situ ngontrak, kita ngontrak. Yang asrama itu ngontrak, Ya. oh maksudnya yang asrama itu tetap ngontrak gitu, tapi masuk ya terus. Itu di asrama ada berapa orang? Yang sementara ini adalah 7. 7 orang? 7, maksimal 12 paling. Berarti masih ada target 5 lagi lah ya kalau buat di asramanya. Ya, tapi 12 itu sebenarnya paling enaknya 10 lah. 10. Ya 10 tuh mereka nggak terlalu, kalau 12 udah benar-benar maksimal. 12 maksimal nih, yang kita itu yang memang maksudnya dia berani bayar sekian itu dan dia maksudnya ada fasilitas itu dan tujuannya nanti dia masuk ke sektor besar kan ya. Investasinya misalnya itu kan ya kalau menurut saya sih murah juga loh segitu loh, nggak mahal gitu loh ya kan, karena kan semua dibina kan gitu. Ya kalau kan. dibandingin kota besar ya jauh. Iya kan, kalau di lain kan ada 5 juta, ada 6 juta gitu kan. Misalnya kan jauh lebih besar gitu kan. Oh, luar biasa. Terus sehari-hari ini aja nih kegiatannya. Ya paling pagi latihan tuh habis latihan udah cucian. Cucian nanti siang pulang baru ke lapangan sorenya. Tiap hari itu aja. Terus waktu sama anak-anak, sama keluarga gimana? Ya kadang sore habis pulang latihan baru. Oke, Pak Mae, jadi sampai di sini dulu untuk ngobrol-ngobrol tipis kita bersama Bos Peter ini mengenai soal
usahanya dia setelah dari jadi mantan atlet, dan satu lah minta ya kita ya pesannya apa nih buat para mantan atlet atau para pengusaha yang lain lah itu, supaya ada insight lah. Mantan atlet ya, ya jadi selama jadi atlet itu kalau bisa itu jangan cuma di situ aja. Jadi jangan cuma mikirnya atlet, tapi belajarlah bisnis di situ. Jadi kan kalau jadi atlet biasanya kan kayak uang apa kan mesti dia punya lah pasti. Nah itu dimanfaatin buat kesana. Nah kalau sudah pensiun nanti ini, jadi udah nggak bingung lagi dia mau ngapain. Itu pengalaman saya. Benar. Jadi ya maksudnya simpulnya dari Bapak Peter ini bahwasanya sebagai mantan atlet itu juga harus dikaji untuk investasi kepala ke atas, itu artinya belajar entah apa yang dari passionnya masing-masing dari si atlet itu sendiri, bisa jadi bisnis lah atau apa punya skill lain itu akan bermanfaat setelah dia berhenti jadi atlet. Oke, sampai situ dulu, salam second win.